Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Meteorologi Maritim yang beranggotakan saya sendiri Ariantika dengan NPT 111900057 dan rekan saya Sandi Al-Haq Ramadan NPT 111900078. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan juga sedikit menggambarkan terkait dengan inovasi-inovasi BMKG dalam mengembangkan produk di bidang cuaca maritim. Nah, belum lama ini, sekitar di 18 April 2022, BMKG baru saja memperkenalkan produk barunya yang berjudul Ina Marves dan juga Ina Post, di mana alasan dari BMKG mengembangkan produk-produk baru ini tentunya adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder terkait dalam memperoleh informasi perakiraan cuaca kelautan. Yang kedua adalah peningkatan layanan informasi cuaca maritim yang lebih interaktif, informatif, dan juga akurat, dikarenakan pada zaman yang saat ini masyarakat sudah banyak diedukasi mengenai informasi di bidang cuaca, baik itu maritim, penerbangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan informasi perakiraan cuaca yang lebih interaktif dan juga informatif, karena stakeholder ataupun tujuan dari disebarkannya informasi perakiraan cuaca itu adalah masyarakat dari seluruh kalangan. Dan yang terakhir, pengembangan produk baru melalui inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu penting untuk melakukan otomatisasi dalam pelayanan manual di bidang informasi cuaca maritim. Mengingat di slide berikutnya, otomatisasi ini perlu dilakukan karena area pelayanan informasi pelabuhan di bidang meteorologi maritim itu setidaknya BMKG melayani sekitar kurang lebih 230 pelabuhan yang beroperasi di setiap harinya, sehingga dibutuhkan informasi perakiraan cuaca yang lebih cepat, tepat, dan juga akurat. Next slide. Nah, dalam pengembangan inovasi produk-produk baru BMKG itu didukung oleh pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas BMKG tahun 2021 yang marilah kita dengarkan bersama pidato Presiden tersebut. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat, agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi. Itulah tadi penyampaian yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas BMKG tahun 2021, di mana isinya adalah untuk pesan kepada BMKG agar beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk pengembangan inovasi produk-produk baru demi mendukung tercapainya sistem operasional perakiraan cuaca yang lebih baik. Untuk itu, sebelum launching produk dari Ina Marves dan juga Ina Post, di tahun 2021 BMKG juga sempat berinovasi dalam mengeluarkan produk di bidang cuaca maritim. Yang pertama itu ada INAWIS atau Indonesia Weather Information for Shipping. Kemudian yang kedua ada INADRIFT yang merupakan sistem informasi trajektori laut, dan yang ketiga ada INAOPSMAR yaitu sistem monitoring operasional di bidang cuaca maritim. Kita akan membahas dari yang pertama yaitu INAWIS. Bisa next slide. Next slide kembali, ini adalah tampilan dari INAWIS yang bisa kita akses di bmkg.go.id di maritimnya, kemudian kita klik INAWIS maka akan muncul, di mana untuk produk INAWIS ini, dia merupakan sistem informasi cuaca maritim interaktif yang terintegrasi dengan navigasi kapal laut. Dan dia juga memuat informasi perakiraan cuaca kelautan hingga prediksinya 10 hari ke depan, di mana INAWIS ini juga mampu memberikan informasi cuaca ekstrim selama pelayaran dan dapat memperhitungkan resiko dampak berdasarkan jenis kapal. Jadi ketika memberikan informasi perakiraan cuaca yang sekiranya itu berbahaya untuk kapal, maka ada resiko dampak yang ditimbulkan dari masing-masing kapal berdasarkan spesifikasi kapal tersebut. Dan yang terakhir, INAWIS ini menunjang informasi perakiraan cuaca pelabuhan dan rute kapal secara real time. Kemudian ada pun beberapa fitur yang dapat kita akses pada INAWIS.
Yang pertama ada informasi berbasis dampak, kemudian yang kedua ada peringatan cuaca pelabuhan. Jadi ketika kita mengeklik masing-masing pelabuhan, kita akan mendapatkan bagaimana kondisi cuaca pada saat itu, dan apabila ada warning gelombang tinggi, itu juga akan terlihat ketika kita memilih pelabuhan mana yang kita inginkan. Kemudian ada juga dalam Inawis ini wilayah-wilayah yang menjadi potensi tangkapan ikan, dan ini penting dan juga baik untuk nelayan sehingga mereka mengetahui posisi mana saja yang tangkapan ikannya akan lebih tinggi dan juga lebih banyak untuk mereka. Selanjutnya dalam informasi perakiraan cuaca ada mulai dari wind direction dan juga wind speed, kemudian arus laut, dan di Inawis ini juga kita bisa melihat pantauan dari citra radar dan juga citra satelit. Next slide. Yang selanjutnya adalah produk INADRIFT, di mana produk INADRIFT ini merupakan sistem trajektori laut yang menjadi penyederhanaan fungsi numerik dengan input dari data arus permukaan, yang di mana data arus permukaan ini merupakan data dari pengamatan cuaca maritim. Dan di INADRIFT ini dia berguna untuk menunjang operasi penanggulangan bencana lingkungan, termasuk dalam marine debris, kemudian untuk membantu juga dalam penanggulangan tumpahan minyak yang ada di lautan, dan memberikan informasi yang lebih akurat untuk membantu tim SAR dalam mengevakuasi sesuatu. Yang selanjutnya adalah produk INAOPSMAR, atau ini merupakan sistem monitoring operasional maritim untuk memudahkan dalam mengakses data dan informasi serta rekapitulasi kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap stasiun meteorologi maritim. Nah, di INAOPSMAR ini kita bisa mengaksesnya dari website maritim BMKG di bagian operasionalnya, di mana INAOPSMAR ini dia memiliki beberapa fitur pelayanan yang sangat memudahkan untuk memonitor seluruh stasiun maritim yang ada di Indonesia. Adapun beberapa fitur pelayanan di INAOPSMAR, yang pertama itu adalah laporan bulanan stasiun yang sudah diotomatisasi, jadi dia tidak perlu lagi dikirim manual, melainkan sudah otomatis. Kemudian yang kedua ada personil stasiun. Di bagian personil stasiun itu sudah mencakup baik itu forecaster maupun teknisi. Kemudian ada aset stasiun yang berisi tentang peralatan-peralatan di stasiun. Terdapat juga pelayanan non-rutin yang bersifat khusus, ada juga permasalahan stasiun, di mana setiap stasiun itu bisa melaporkan misalnya seperti AWS-nya yang rusak atau alat yang lainnya, ataupun kekurangan teknisi dan juga pegawai di stasiun itu bisa dilaporkan di INAOPSMAR. Kemudian ada juga analisis dan laporan data meteorologi, termasuk ketepatan dalam pengiriman sandi sinoptik, serta verifikasi perakiraan cuaca pelabuhan dan informasi kegiatan stasiun yang biasanya terdiri dari workshop maupun seminar. Untuk selanjutnya adalah inovasi produk maritim di tahun 2022 yang disampaikan di April lalu oleh BMKG yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sandi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang inovasi produk maritim di tahun 2022. Yang pertama ada INAMARVES atau Indonesian Marine Route Forecast, dan yang kedua adalah INOPOS, yang dimana itu adalah Indonesian Port Weather Service. Kemudian di mana INAMARVES ini merupakan salah satu dari inovasi BMKG Maritim yang berfungsi untuk menunjang keselamatan transportasi di perairan. Jadi INAMARVES ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai safety score marine, di mana pada bagian ini memuat informasi cuaca berbasis dampak, mulai dari gelombang, arus, dan angin. Kemudian pada rute pelayanan, sehingga para pengguna jasa bisa mengetahui skor kapal secara otomatis berdasarkan spesifikasi kapal. Itu dapat dilihat pada gambar di atas, di mana pada pemberangkatan kapal tanker Palu Sifat, rute Surabaya Pelaju memiliki skor kapal 90, yang berarti safety, yang menandakan bahwa kapal itu aman untuk berangkat. Kemudian yang kedua ada dokumen rute cuaca pelayanan,
Pada bagian ini, pengguna akan memperoleh beberapa dokumen informasi untuk jalur pelayanan yang berbentuk soft copy yang dapat diunduh pada website tersebut. Kemudian dokumen tersebut berisikan perakiraan cuaca selama pelayaran cuaca, keberangkatan, dan perakiraan cuaca pelabuhan untuk kedatangan. Kemudian yang ketiga adalah dokumen rekomendasi berlayar, di mana pada fitur ini para pengguna dapat mengetahui secara otomatis apakah rute pelayaran yang telah direncanakan aman atau tidak untuk dilalui, dan apabila rutenya aman, maka pengguna dapat mengunduh dokumen rekomendasi berlayar. Tapi jika tidak aman, maka surat rekomendasi tidak akan terbit. Kemudian pada Ina Marves ini sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur informasi berbasis dampak atau otomatisasi sistem route planning berisi tentang waktu, ketinggian gelombangnya, kecepatan angin, kecepatan arus. Lalu di situ juga menerangkan mengenai jarak, durasi, dan estimasi, serta statusnya apakah safe atau tidak. Kemudian ada fitur otomatisasi dokumen route forecast yang berisikan pada titik koordinat tersebut terkait kondisi cuacanya, di mana di situ antara lain visibility, gelombang, dan arus laut. Lalu fitur layanan Ina Marves berikutnya ada otomatisasi dokumen surat rekomendasi berlayar, di mana dokumen surat berlayar ini tidak akan terbit apabila status di bawah ini not safe. Namun apabila statusnya safe, maka akan muncul dokumen berikut, di mana dokumennya berisikan, dan kemudian pada gambar di depan ini apabila statusnya not safe, maka akan muncul tampilan seperti berikut, di mana dokumen surat rekomendasinya berlayarnya tidak terbit. Kemudian yang kedua adalah INAPOS, yang dimana ini merupakan sistem informasi cuaca maritim untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasa kelautan di sekitar pelabuhan, yang meliputi data forecast, data observasi maritim, automatic weather station, yang dimana parameter cuaca yang tersedianya meliputi pasang surut, radar kecepatan dan arah angin, gelombang, kemudian suhu, visibility, curah hujan, dan tekanan udara. Berikut merupakan tampilan dashboard dari INAPOS. Kemudian ada fitur layanan pada sistem INAPOS ini. Yang pertama adalah data real-time cuaca di pelabuhan. Ini berisikan tentang cuaca di pelabuhan. Di situ juga terdapat tampilan radar, kemudian ketinggian gelombang, curah hujan, dan kecepatan angin. Kemudian di sini juga ditampilkan data display grafik cuaca, di mana pada prediksi dan observasi terdapat juga pasang surut, gelombang, angin, dan radar. Kemudian ada data meteorological, terdapat data kecepatan arus, tekanan, SST, dan visibility. Kemudian ada fitur perakiraan cuaca rute pelayanan port to port. Di sini ada contoh data di Pelabuhan Merak, di mana pada titik di petanya itu akan menampilkan grafik seperti di bawah ini yang berisikan arah dan kecepatan angin dan juga kondisi cuaca pada masing-masing titik tersebut. Berikut referensi yang kami ambil. Kemudian saya kembalikan kepada rekan Ariantika. Baik, itulah tadi penyampaian dan juga sedikit penggambaran dari kami mengenai inovasi-inovasi BMKG dalam mengeluarkan produk-produk di bidang cuaca maritim untuk mendukung sistem operasional dalam memberikan informasi perakiraan cuaca kepada stakeholder terkait yang lebih baik, akurat, dan juga lebih informatif. Mungkin untuk lebih lanjutnya, jika ingin melihat berbagai produk-produk BMKG selain yang kami sebutkan, itu ada juga yang bisa diakses melalui website Maritim BMKG, di mana di sana juga akan tertera berbagai
berbagai produk lainnya seperti perakiraan, area pelabuhan, area pelayanan, dan juga pengamatan dari tinggi gelombang yang sangat penting bagi kita ketika kita ingin berlayar ataupun untuk keperluan kapal yang ingin bersandar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.